Oke, di slide ini saya akan bahas tentang operasi antar band dan indeks spektral atau spectral indices yang biasanya kita kenal dengan istilah bandmath karena di sini melibatkan operasi matematika. Saya ulang lagi materi penginderaan jauh kalau kalian lupa. Jadi kalau tadi saya nanya kenapa, wah ini malah saya jawab ya. Kenapa komposit itu harus menggunakan 3 kombinasi? Karena mata kita itu melihat dengan konsep 3 warna, red, green, blue. Kon di mata kita itu melihat melalui 3 kon ini, 3 sensor ini, red, green, blue. Nah, komputer juga menggunakan prinsip yang sama untuk menampilkan warna. Ada red, green, blue, di mana masing-masing warna ini, red, kemudian green, kemudian blue, itu dinyatakan melalui digital number, angka digital. Nah, semakin sensitif, berarti warnanya kalau di satu band itu berarti warnanya menjadi putih. Nah, kalau kita gabungkan 3 ini, maka muncullah false color composite. Kalau misalnya kita tukar salah satu bandnya, misalnya dengan near infrared, namanya false color. Nah, sehingga nilai yang digambarkan oleh digital number di sini ini digambarkan sebenarnya oleh seberapa sensitif band tersebut terhadap pantulan nilai nilai spektral yang diterima oleh sensor dari objek yang ada di permukaan bumi. Band biru dia sensitif terhadap warna biru, misalnya laut yang memantulkan gelombang biru. Ya, saya kira nggak usah kita bahas itu kenapa langit warnanya merah, kenapa laut warnanya biru, dan seterusnya. Itu di materi penginderaan jauh dulu. Nah, jadi semakin sensitif, maka nilainya akan semakin tinggi. Kalau misalnya citranya 8 bit, berarti 255. Nah, kemudian tadi saya sampaikan kita bisa membuat kombinasi band yang berbeda. Kalau natural color atau visible, misalnya di Landsat 8 itu kombinasinya 432. Band red, green, blue. Kita kombinasikan jadi natural color. Kenapa namanya natural color? Karena warna inilah yang kita lihat, yang kita mengerti itu berdasarkan panjang gelombangnya sesuai dengan apa yang mata kita manusia lihat. Sehingga kalau kita kombinasikan 4 dengan 3 dengan 2, maka mata kita akan melihat seperti tampilan yang diberikan akan terlihat seperti mata kita melihat. Makanya namanya natural color. Ada namanya color infrared misalnya. Di Landsat 8 kita geser sedikit sehingga kombinasinya menjadi 543. Duanya nggak ada. 543. Nah, ini menonjolkan fitur-fitur inframerah. Nah, kita gunakan tiap kombinasi yang berbeda ini untuk mengidentifikasi objek-objek tertentu. Misalnya color infrared itu kita pakai untuk mengidentifikasi warna merah yang biasanya dipantulkan oleh tumbuhan. Ya, ini juga ceritanya panjang. Kenapa tumbuhan memantulkan warna merah dan inframerah? Karena sudah didesain dari atas seperti itu. Mengapa komposit itu bermanfaat? Kalau kita pakai satu band saja, misalnya hanya band biru, kita pengen mengenali mana air, ini diagram spektral. Kalau kita pengen mengenali air, maka kita akan kesulitan. Nggak ada ciri khas yang menunjukkan bahwa ini adalah air. Karena bisa jadi dia tanah, ya kan? Bisa jadi dia tumbuhan, bisa jadi tumbuhan, bisa jadi yang lain. Nah, nilai biru itu tinggi ternyata bukan hanya di air. Tanah juga nilai birunya bisa jadi tinggi. Nah, kalau kita hanya menggunakan satu band, misalnya kita gunakan band biru, kemudian kita pengen mengidentifikasi yang mana air, yang mana tumbuhan, maka kita akan kesulitan. Kita nggak bisa mendefinisikan secara unik. Kalau kita gunakan 3 band, misalnya visible, red, green, blue, nah, kita lihat bahwa masing-masing band ini, red, green, blue, ini melintasi banyak objek, misalnya batu, kemudian tanah, nanti ada perbedaannya, kemudian vegetasi, kemudian air. Jadi kalau kita pakai red, green, blue, kombinasi 3, maka kita akan bisa membedakan objek dengan lebih baik. Nah, tetapi ini terbatas pada gelombang yang bisa dilihat oleh mata kita. Yang bisa kalau kita dari angkasa, misalnya kita terbang, kemudian kita membedakan mana air, mana tumbuhan, ya maka hanya itu saja yang bisa kita lihat. Kalau dengan menggunakan natural color atau kombinasi komposit untuk citra visible red, green, blue. Nah, kalau misalnya kita tukar salah satunya kita tukar ke, kalau tadi red misalnya kita tukar menjadi near, atau ini kita geser ke sini, maka kita akan bisa lebih
banyak mengidentifikasi objek berdasarkan apa perbedaan antar band ini. Sehingga kalau nilainya berbeda, misalnya di sini vegetasi itu tinggi, di sini rendah, ya kan? Di nilai green dengan nilai blue-nya rendah, tapi red-nya tinggi, maka nanti akan menonjol warna merah. Sehingga kombinasi seperti ini bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi tumbuhan. Tumbuhan nanti warnanya jadi merah, yang lain tidak merah, misalnya. Nah, maka dengan menggunakan komposit kita bisa mengidentifikasi objek. Nah, tetapi kalau hanya komposit saja, kita hanya bisa membedakan secara umum. Ya udah, mana tumbuhan, mana air misalnya, mana tumbuhan, mana lapangan. Tapi untuk membedakan misalnya tumbuhan satu dengan tumbuhan yang lain, kemudian antara tumbuhan misalnya mana yang sakit, mana yang sehat, kita nggak bisa lakukan itu karena ini sifatnya masih umum, masih sangat lebar rentangnya. Jadi kita hanya bisa membedakan sampai tahap tertentu kalau kita menggunakan komposit citra. Nah, untuk melakukan klasifikasi atau identifikasi objek ya, klasifikasi istilahnya, kita bedakan objek-objek ini warnanya berdasarkan nilai-nilai bandnya, apakah ini yang biru itu adalah air, apakah yang hijau tua itu adalah tumbuhan yang sedang sehat, coklat itu berarti tumbuhan yang sedang sakit. Maka kita butuh operasi yang lebih dari hanya sekedar menyusun band-band ini. Nah, itu yang kita sebut dengan nama operasi matematika atau band math. Nah, operasi matematika ini ada macam-macam. Ya, salah satunya yang terkenal ini adalah PCA. Nah, PCA ini salah satu analisis yang disebut dengan nama dimensionality reduction. Kita kurangi dimensi data. Jujur ini kalau mau kita bahas, pembahasannya akan cukup panjang. Masing-masing ini ada dua metode, ada berdasarkan eigenvalue dan eigenvector, dan ada berdasarkan SVD. SVD itu apa? Single value decomposition. Nah, panjang ceritanya. Nah, intinya gini, PCA itu melihat distribusi data. Misalnya kita ambil 4 band misalnya. Band 2 band 2, band 1 kalau di Landsat 8 kan coastal. Band 2, band 3, band 4, band 5 misalnya. Kita ambil 4 band itu. Nah, seluruh nilai pixel itu adalah data statistik. Seluruh nilai pixel itu adalah data statistik dengan 4 variabel. Variabelnya apa? Variabelnya adalah jenis bandnya masing-masing. Mana yang lebih sensitif. Kalau misalnya di sini ada satu kotakan ini, satu pixel ini menggambarkan air, di band biru nilainya mungkin mendekati 255, ya kan? Di band hijau nilainya mungkin berbeda lagi. Di band merah nilainya berbeda, di band NIR nilainya berbeda. Nah, dari keempat nilai itu berarti kan ada 4 variabel yang berbeda untuk satu objek yang sama. Objeknya satu, sama-sama air, tapi digambarkan menjadi 4 data yang berbeda. Jadi ada 4 variabel. Kita ambil 4 band. Ada 4 variabel yang berbeda. Nah, seluruh data ini, seluruh citra ini, objek yang ada di sini kemudian bisa kita kumpulkan jadi satu. Kita kumpulkan jadi satu dan kita anggap dia adalah sebuah distribusi statistik. Maka dari situ nanti kita bisa menghitung nilai standar deviasi. Dari standar deviasi kita bisa menghitung nilai principal komponen. Apa itu principal komponen? Inilah kalau misalnya nanti kalian mau dijelaskan, saya jelaskan di lain waktu. Karena saya kira waktunya nggak cukup kalau dijelaskan secara online. Tapi saya harap kalian mau menggali sendiri apa itu principal komponen, apa itu eigenvalue dan eigenvector, dibuka lagi, apa itu metrik kovarian, silakan dicari sendiri. Nah, kurang lebih langkahnya seperti ini. Jadi pertama cari data, kita buat distribusinya berdasarkan variabel-variabel yang ada. Kan tadi saya bilang ada 4 kan. Misalnya kita gambarkan dalam bentuk scatter plot seperti ini. Maka dari situ kita bisa cari nilai distribusinya. Nilai distribusinya. Dari distribusinya kita bisa menghitung standar deviasi. Berdasarkan apa? Misalnya kita cari prinsipal komponennya. Ini satu garis ini yang nanti diwakili oleh sebuah eigenvector dan eigenvalue itu menggambarkan sebuah distribusi data. Kemudian dari distribusi ini kita lakukan hitungan kovarian. Kita cari dan kita lakukan hitungan untuk menghitung yang mana nilai eigen dan eigenvalue, kemudian kita urutkan eigenvalue yang paling besar. Nah, maka kemudian dari eigenvalue yang paling besar ini kita bisa menggambarkan prinsipal komponen. Prinsipal komponen ini kemudian kita transformasikan ke data awal sehingga
hasilnya adalah sebuah citra yang sudah terkelompokkan dengan varian paling besar. Artinya apa? Korelasinya paling sedikit. Kita dapat data baru dengan distribusi band yang baru, distribusi band yang baru atau prinsipal komponen baru. Kalau misalnya kita punya 4 band, biasanya kita dapat 4 PC, prinsipal komponen, sesuai dengan jumlah variabelnya. Nanti diurutkan eigenvalue yang terbesar itu adalah yang memiliki korelasi paling kecil. Kalau korelasinya paling kecil, artinya kita bisa membedakan objek yang ada di citra pada band itu dengan lebih baik. Maka nanti kita tinggal buat kompositnya antara PC1, PC2, PC3. Nah, langkah hitungannya kurang lebih seperti ini. Ya, ada kurang lebih 6. Ini secara gambaran besar ya, secara gambaran garis besar. Yang pertama, lakukan standarisasi. Kenapa distandarisasi? Karena boleh jadi ada rentang yang berbeda. Misalnya kita menggunakan semua band di Landsat, rentangnya berbeda. Kemudian hitung metrik kovarian, hitung eigenvalue, kemudian urutkan eigenvalue dan eigenvektor, bentuk metrik eigenvektor, lakukan transformasi. Ya, ini saya skip penjelasannya karena nanti terlalu panjang. Saya berikan skripnya saja. Saya cenderung kalau mau jelasin seperti ini nanti akan sangat detail. Jadi mending saya skip aja. Nggak cukup waktunya. Ada gambaran nggak kira-kira dari apa yang saya sampaikan? Pak, mau nanya, Pak. Silakan. PCA itu tiap objek berarti ya, Pak? Jadi gini, kalau kita melihat sebuah band ya, band yang warnanya abu-abu. Misalnya kita punya band ini, band biru. Kan warnanya abu-abu doang. Kalau kita misalnya mau kelompokkan membuat kelas antara 0 sampai 255, misalnya, saya punya nilai 0, kemudian nilai 255. Kan kita bisa gambarkan ini misalnya di histogram ya kan, distribusinya misalnya 0, ini 0, sorry, ini 255. Nah, ini keseluruhan nilai piksel yang ada di satu band ini. Nilai piksel yang ada di satu band ini. Ketika kita melihat satu objek seperti ini, kita nggak bisa membedakan. Kalau kita lihat sebuah band yang warna abu-abu, kita nggak bisa membedakan antara satu piksel air ini dengan di sebelahnya, apakah dia objek yang berbeda atau bukan. Nah, kita bisa secara statistik bikin kelas. Kalau masih ingat di SMA, kalian tahu rumus apa itu namanya? Rumus yang membagi equal interval. Nah, misalnya kita bagi dengan interval ini menjadi 5 kelas. Bisa aja kan? 0 sampai sekian itu masuk ke kelas 1. Ini sampai ini masuk ke kelas 2. Rumus apa itu namanya? Saya lupa. Sturges. Ingat. Rumus Sturges. Kemudian 3, jujur matematika saya jelek sekali. Jadi jangan nanya matematika ke saya. Saya nggak bisa matematika. 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya kita bagi menjadi 5 kelas, kan bisa dengan menggunakan pembagian equal interval. Intervalnya sama-sama 100 misalnya. 0 sampai 255 dikurangi akan dibagi. Nanti misalnya equalnya kelasnya 50. Nah, jadi semua band di situ yang 0 sampai 10, yang di band 1, band biru aja, itu nanti akan masuk kelas 1. Nah, kita bisa lakukan ini untuk tiap band. Tapi antara 0 sampai 1 di band biru ini belum tentu adalah objek yang sama. Ya kan? Belum tentu objek yang sama. Bisa jadi ini air, bisa jadi ini tanaman, ya kan? Bisa jadi ini air yang agak butak. Bahkan sama-sama air aja nilai bandnya pasti berbeda. Dan belum tentu 0 sampai 10. Sorry, kalau air berarti mestinya ini ya, kelas yang paling tinggi. 0 sampai 255. Nah, kalau tadi ditanyakan apakah PCA itu tiap objek, kita nggak tahu. Kita nggak bisa mengira-ngira apakah PCA nanti menghasilkan tiap objek. Tapi kita berharap berdasarkan nilai varian yang tinggi, dan korelasi yang rendah, ya korelasinya rendah. Jadi maksudnya gini, kalau kita punya band biru dengan band hijau, sebenarnya data ini saling berkorelasi, ya kan? Sebenarnya ada korelasi, ada hubungan antara band biru dengan band hijau, antara band hijau dengan band merah, yang kemudian bisa kita gambarkan dalam metrik kovarian itu, yang kemudian bisa kita gambarkan di situ. Nah, kalau kita terapkan PCA, maka PCA akan mencari, jadi prinsip dari PCA akan mencari kesamaan berdasarkan korelasi tadi. Nih.
Nah, berdasarkan korelasi dari data yang sama, dia akan berusaha untuk mengelompokkan data ini. Jadi PCA ini adalah satu analisis untuk melakukan klasifikasi sebenarnya berdasarkan nilai distribusi statistik. Yang kalau tadi saya ngomong distribusi statistiknya di satu band, di satu variabel antara 0 sampai 255 kita bagi jadi 5 kelas dengan kelas yang sama. Nah, maka di PCA semua data ini, semua 4 band itu semuanya dikumpulkan jadi satu, kemudian nanti dianalisis berdasarkan kesamaan korelasi antar variabelnya. Bisa dipahami? Jadi nanti hasilnya adalah kelas-kelas. Nanti PC1 itu akan menghasilkan kelas yang paling berbeda. Jadi hasil hitungan ini nanti akan menghasilkan 4. Misalnya saya tadi milih 4 band. Misalnya kita pilih aja B5, B4, B3, B2. Ada 4 band. Berarti ada 4 variabel, 4 sumbu seperti ini. Gambarnya gimana ya nggak tahu. Yang jelas ada 4 variabel. Kalau 3 berarti kan 3 dimensi. Ini 4 dimensi. Nah, keempat ini kemudian kita hitung masing-masing matriksnya. Makanya kita pakai eigenvector karena kita bisa menggambarkan distribusi dengan dimensi yang sangat beragam. Kemudian kita akan mendapatkan eigenvalue berdasarkan hasil hitungan ini. Setelah dapat, kita hitung berdasarkan distribusi kovariannya, maka kita akan dapat nilai eigenvalue yang paling besar. Eigenvalue yang paling besar berarti eigenvektornya mengandung varian yang paling besar. Artinya di situ kemungkinan sudah ada kelompok-kelompok data yang sudah terbentuk dengan sendirinya. Nah, apakah tiap objek kita berharap begitu? Kita berharap begitu. Semakin banyak band yang dilibatkan akan semakin teliti dan semakin detail. Karena boleh jadi nanti di sini ada awan. Nah, itu yang jadi masalah, ya kan? Ada awan di satu band itu kan, kemudian di band lain nggak ada. Ternyata itu kemudian akan mempengaruhi secara statistik nilainya. Jadi paham maksudnya kenapa kita perlu melakukan terlebih dahulu koreksi radiometrik, kita hilangkan dulu awan. Kemarin kita di Earth Engine kita bikin nilai median untuk mendapatkan band yang paling tengah-tengah, paling nggak ada awannya misalnya. Nah, maka sebenarnya karena hal ini ada awan satu aja di salah satu tanggal misalnya, maka itu akan berpengaruh terhadap nilai PCA-nya. Nah, sehingga PCA ini adalah salah satu, kalau bisa kita katakan, ini adalah salah satu usaha untuk mengurangi dimensi. Yang tadi yang dimensinya 4, maka dia akan semakin kompleks. Nah, kita bisa sederhanakan dimensi itu, kita bisa ambil 3 dari 4 itu misalnya, maka usahanya disebut dimensionality reduction. Kita kurangi kompleksitas data itu berdasarkan nilai statistiknya. Apakah dia semakin mirip atau enggak, berdasarkan korelasi antar data itu. Kalau misalnya air yang satu dengan air yang lain di band yang berbeda, biasanya antara piksel yang satu dengan piksel yang lain kan pasti ada kesamaan. Band biru nilainya nanti cenderung ke 255. Band merah misalnya nilainya cenderung ke 0. Sama-sama air, dia punya karakteristik yang sama. Nah, maka ini nanti akan terkelompok ke kelas yang sama. Nah, apakah itu nanti tiap objek? Belum tentu. Tapi dengan PCA kita bisa memisahkan objek dengan baik. Nah, biasanya PCA ini adalah data masukan untuk analisis yang lain. Jadi ini bukan analisis akhir. Biasanya ini awal. Untuk apa? Sebagai data masukan untuk keperluan klasifikasi supervised. Jadi bisa dibilang PCA ini unsupervised. Kita kelompokkan data berdasarkan distribusi statistiknya, dapat kelas-kelas, kemudian dari kelas-kelas itu bisa kita gunakan sebagai masukan di analisis untuk membantu, misalnya kita lakukan interpretasi visual. Jadi interpretasi visual bukan hanya pada citra yang kombinasinya adalah natural color. Bisa juga kita pakai PCA dulu untuk memisahkan objek-objeknya secara lebih jelas, baru kemudian kita lakukan ini identifikasi training area. Ya. Saya kira untuk matematikanya nanti sangat panjang ya. Dilihat aja ininya, skripnya nanti seperti apa untuk PCA. Saya sudah siapkan skripnya di Google Earth Engine di Elok. Nanti bisa kalian cek di situ. Nah, contohnya seperti ini hasilnya. Ini adalah hasil PCA. Sekilas sama kayak komposit citra, ya kan? Sekilas sama kayak komposit citra. Kita kelompokkan, komposit juga nanti menghasilkan, misalnya warna yang coklat ini kemungkinan adalah tumbuhan. Nah, kita lihat di sini awan itu mencolok sekali karena pasti nilainya terdistribusi
korelasinya tinggi kalau antara semua band. Warnanya putih, korelasinya pasti tinggi. Nah, ini contoh dari salah satu cara untuk membuat yang namanya transformasi dimensi citra. Nanti ada macam-macam metode untuk melakukan transformasi dimensi citra. Apa maksudnya transformasi dimensi citra? Kalau kita ngomongkan Landsat ya, dengan jumlah band yang misalnya 12 atau 11 yang bisa kita manfaatkan, dengan 11 band Landsat 8, kita mungkin akan bisa nyusun komposit, bukan membedakan antara satu objek dengan objek yang lain, yang dengan menggunakan visible saja mungkin kita bisa lakukan itu. Nah, gimana kalau misalnya kita ngolah citra yang merupakan citra hyperspektral, yang jumlah bandnya itu bisa ratusan. Jumlah bandnya aja ratusan. Nah, maka kita perlu mengurangi dimensinya. Nah, salah satunya adalah kita bisa gunakan PCA untuk citra hyperspektral. Detailnya ada di buku yang saya share di Elo. Oke, ada pertanyaan lain? Udah jelas tadi siapa Rafif ya? Udah jelas maksudnya? Jawab sudah, Pak. Oke, sip. Ya, saya lanjutkan. Nah, jadi PCA ini adalah salah satu metode transformasi. Nanti ada yang lain, ada beberapa metode transformasi. Setelah ini kita akan bahas mengenai indeks spektral yang cukup terkenal. Dan biasanya kalau kalian baca paper atau jurnal tentang remote sensing, pasti kurang lebih akan ketemu dengan ini, indeks spektral. Nah, apa itu indeks spektral? Misalnya gini, tadi dengan komposit, kita bisa kenali satu objek berdasarkan distribusi dari nilai digital number pada citranya. Dengan misalnya kalau kita gunakan 3 band. Nah, rentang bandnya tetap saja segitu. Misalnya rentang band untuk Landsat 8 adalah antara sekian sampai sekian. Lebar bandnya itu segitu. Nah, kita bisa gunakan operasi matematika tertentu untuk mempersempit rentang band ini. Nah, misalnya kita gunakan rumus seperti ini. Near infrared dikurangi red, near kurangi red, bagi near plus red. Near plus red. Dikurangi, kemudian dibagi dengan jumlahnya. Nah, ini disebut dengan nama, rumus ini, ya, salah satunya disebut dengan nama NDVI, Normalized Difference Vegetation Index, atau indeks vegetasi apa yang digunakan untuk mengidentifikasi tumbuhan. Nah, kalau kita gunakan operasi matematika seperti ini, maka objek yang bisa kita identifikasi nanti akan lebih detail. Lebih detail maksudnya apa? Anggap aja nanti hasil dari penjumlahan dan pengurangan ini, hasil dari hitungan indeks spektral ini, maka ini seolah-olah bandnya kita slice, kita potong lebih kecil, sehingga kita bisa mengidentifikasi objek yang ada di antara kedua perbedaan antara near dengan red. Yaitu apa? Biasanya yang sensitif di near dan red adalah kita lihat apa? Vegetasi. Jadi kita bisa identifikasi vegetasi yang memantulkan nilai near dan red, dan kita lihat seberapa besar indeksnya. Nah, contohnya adalah NDVI. NDVI ini adalah salah satu contoh indeks spektral. Nah, indeks spektral itu ada banyak, sangat banyak macamnya. Ada yang disebut dengan nama AVI, Advanced Vegetation Index, rumusnya seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan nama bandmath atau matematika band. Kita kombinasikan band yang satu dengan band yang lain, kita gunakan rumus tertentu, maka hasilnya nanti bisa mengidentifikasi objek tertentu yang lebih detail. Nah, contohnya EVI ini adalah untuk indeks vegetasi. Moisture index ini adalah untuk kelembapan. Jadi kita bisa identifikasi kelembapan berdasarkan apa? Band 6 kalau di Landsat 8. Nah, Landsat 5 beda lagi. Tentunya tiap satelit berbeda, ya kan? Karena tiap satelit kombinasi bandnya juga berbeda untuk mengidentifikasi sensitif terhadap nilai spektral tertentu. Ada bare soil index, ini digunakan untuk mengidentifikasi tanah lapang, misalnya tanah kosong. Ya, kalau tadi misalnya hanya dengan menggunakan komposit, kita nggak akan bisa membedakan mana pemukiman dan mana lahan kosong. Sama-sama pantulan spektralnya sama, tapi kalau dengan seperti ini, kita bisa slice dengan lebih teliti. Band 6 plus band 4 kurangi band 5 plus band 2 untuk Landsat 8. Nah, hasilnya nanti kita bisa identifikasi yang mana daerah yang tanaman dan mana yang bukan. Kemudian ini yang barangkali cukup terkenal di tempat kita, ada namanya Normalized Burn Ratio Index atau NBRI, atau NBR biasanya disingkat.
Gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk mengidentifikasi daerah bekas kebakaran hutan. Nah, maka kita bisa lihat kalau di berita-berita biasanya ada berita kebakaran di tahun 2015 ternyata menghanguskan hutan di Indonesia seluas sekian juta hektar, sekian ribu hektar misalnya. Nah, hitungnya dari mana? Dari citra satelit dengan menggunakan band seperti ini. Nah, dari NPR ini kita bisa dapat perbedaan antara sebelum dan sesudah kebakaran, kemudian kita hitung luasnya. Ini adalah salah satu yang banyak dipakai dan masih banyak lagi. Indeks spektral itu bayangkan aja kalau Landsat 8 ada misalnya 11 band. Ada 11 band yang bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi objek. Kombinasi tiap band itu menghasilkan objek yang berbeda sesuai dengan ini. Diagram spektral. Diagram spektral pantulan dari objek yang ada di permukaan bumi. Dan masih sangat banyak. Nanti kalian bisa buka ini. Saya bukakan aja. Indeks database.de ini adalah satu kumpulan. Jadi ada yang sudah mengumpulkan sebuah penelitian yang terkait dengan berbagai citra dikumpulkan jadi satu terkait dengan fungsi tertentu. Nah, misalnya ini saya mencari burn, indeks untuk menggambarkan kebakaran. Nah, di sini ada beberapa indeks yang dikenali. Ada Ashburn, AVI, sama Ashburn Vegetation Index. Ini bisa juga dipakai untuk keperluan mengidentifikasi kebakaran. Misalnya ini ya. Kemudian ada NPR, Normalized Burn Ratio. Coba kita klik ini. Nah, ini adalah NPR. Nanti kalian bisa lihat. Untuk tiap citra satelit, inilah kombinasi band yang bisa digunakan. Nah, misalnya kita cari Landsat. Nah, ini Landsat 8. Nah, dia menggunakan NIR minus SWIR2. Ini nama bandnya ya, yang tadi saya tanyakan di awal. NIR infrared plus SWIR2. Ini untuk Landsat 8. Jumlah bandnya ada 11. Nah, ada yang OBVIEW 4. Jumlah bandnya sampai 200. Maka hitungan NPR-nya adalah 64 min 175 bagi 64 plus 175. Adalah ini bisa mengidentifikasi objek dengan sangat detail. Nah, ini adalah indeks database. Jadi indeks itu ada sangat banyak. Dengan menggunakan operasi matematika terhadap masing-masing band, ya, satu band aja kan dia sensitif terhadap objek yang berbeda. Kalau kita operasikan, maka kita bisa dapatkan hasil yang lebih detail. Nah, itu yang disebut dengan nama indeks atau indices kalau jamak. Nanti silakan kalau kalian punya lomba atau apa itu pengen mengidentifikasi objek tertentu, misalnya air. Ketika aja di sini water, ya, jangan diketik air bahasa Indonesia nggak muncul. Ketika aja water, nanti akan muncul indeks-indeks yang terkait dengan bagaimana mengidentifikasi air. Nah, di antara spectral index itu ada yang disebut dengan nama indeks vegetasi atau vegetation indices. Ini adalah yang banyak dikenal untuk keperluan identifikasi tanaman. Jadi vegetation indices ini satu yang paling sering kita jumpai. Ada namanya NDVI yang tadi yang saya bilang paling terkenal. Kemudian EVI, NDII, NRI, PSRI, bla bla bla. Ada sangat banyak macamnya. Saya sendiri nggak hafal. Ya. Dan masing-masing itu punya fungsi yang berbeda. Misalnya NDII ini gunanya adalah untuk sensitivitas terhadap water content, kandungan air pada tanaman. Kalau tanamannya misalnya kandungan airnya rendah, ada kemungkinan dia berarti tanaman yang mau mati misalnya. Tanaman yang mau mati. Sama NVI juga bisa kita gunakan. Nah, nanti perbedaannya adalah kerinciannya. Rinciannya berbeda. EVI ini bisa kita gunakan untuk membedakan antara sawah dengan hutan. Ya, sawah dengan hutan. Dengan indeks seperti ini. Sehingga nanti kita lihat EVI itu hasilnya bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi antara tutupan lahan yang satu dengan yang lain berdasarkan jenis vegetasinya. Nanti tentu tergantung dari rentang band yang digunakan sebagai masukan. Nah, misalnya ini NDVI. NDVI adalah salah satu yang paling populer dan digunakan untuk mengidentifikasi nilai perbedaan antara tanah dengan tanaman, perbedaan antara tanaman dengan badan air, seberapa sehat tanaman itu, dan yang lain-lain. Nah, kenapa kita membandingkan antara NIR minus red, NIR plus red, misalnya untuk kasus NDVI? Karena seperti ini,
Kalau tanamannya sehat, itu berarti dia memancarkan 50% NIR dan 8% red. Kalau kita hitung dengan rumus ini, NDVI-nya menjadi 0,72. Ya, artinya nilai ini pasti otomatis antara -1 sampai 1, ya kan? Antara -1 sampai 1. Kalau misalnya tanamannya stres, vegetasinya udah mau mati misalnya, warnanya coklat kalau kita lihat dengan mata telanjang, maka dia akan banyak memantulkan red. Kenapa? Karena klorofilnya tidak bisa lagi menggunakan menggunakan band merah untuk dimasak, sehingga banyak yang terpantul. Maka rasionya antara NIR dengan red akan berkurang, sehingga nilai indeksnya juga berkurang. Maka dari nilai ini kita bisa identifikasi, kalau misalnya -1 sampai 0, maka ini bisa dipastikan bukan tanaman. Misalnya air, atau misalnya jalan, atau tanamannya mati. Nah, semakin ke sini maka kita bisa dapat gambaran, seberapa sehat tanaman itu berdasarkan reflektan yang dibuat oleh dua band ini. Nah, ini contoh untuk NDVI. Sebelum saya lanjut, ada pertanyaan? Tidak ada? Di teori sudah disampaikan belum tentang NDVI? Udah, Pak. Oh, udah. Udah toh? Oh, ya wis. Berarti saya percepat aja. Kemudian ada namanya EVI. EVI ini sama seperti NDVI, bedanya adalah dia bisa digunakan untuk mengidentifikasi objek tanaman yang jenisnya berbeda. Misalnya yang kanopinya tebal, atau istilahnya biomass. Jadi EVI-nya tinggi itu berarti tanamannya sehat. Nah, kemudian ada NPR, Normalized Burn Ratio. Ini indeks ini tidak hanya bisa digunakan untuk satu citra, tapi biasanya digunakan untuk melihat change detection, perubahan. Misalnya kita buat NPR antara citra Lancet tahun 2006 bulan Mei dengan bulan Agustus. Ada kebakaran di sini. Nah, kita cari NPR-nya. Kemudian kalau kita selisihkan antara kedua indeks ini, kedua tanggal ini, maka kita akan dapat keparahan kebakarannya. Yang merah sekali ini berarti high severity, berarti kebakarannya sangat parah di situ. Ya, NPR ini bisa untuk yang sudah terjadi atau yang sedang terjadi. Yang syaratnya satu, ada pembandingnya sebelum kebakaran. Nah, ini NPR. Nah, ini hasil perbedaan beberapa indeks. Kalau kita lihat ini adalah komposit, hasil warna komposit. Kalau komposit yang tadi saya sampaikan, warna merah itu seharusnya adalah tumbuhan, tapi ternyata belum tentu semua yang warna merah ini adalah tumbuhan. Nah, dengan menggunakan NDVI, EVI, dan SAVI ini Soil Adjusted Vegetation Index, ya, ada koreksi terhadap tanah, maka kita bisa mengidentifikasi tanaman yang warna hijau, berarti ini adalah tanaman yang lebih detail dibandingkan dengan yang warna coklat. Yang coklat ini kalau nggak pemukiman berarti dia lahan kosong. NDVI juga seperti itu. Nah, inilah gunanya kita menggunakan indeks. Kita bisa mengenali objek-objek yang ada dengan lebih detail. Nah, contoh aplikasinya, jadi jangan dibayangkan kalau kita bahas indeks, itu aplikasinya hanya untuk citra satelit. Sekarang udah banyak yang namanya drone yang sudah punya dan sudah ada kamera inframerahnya. Maka kalau misalnya di situ ada inframerahnya, kita akan bisa menghitung NDVI-nya. Nah, maka aplikasinya salah satunya adalah untuk precision farming. Bayangkan kalau orang punya kebun sawit, maka dia akan bisa mengidentifikasi tanaman mana yang sakit, kurang air misalnya. Kemudian mana yang kemungkinan mati, estimasi produksinya nanti seberapa banyak di akhir bulan misalnya. Nah, itu semua bisa dilakukan dengan indeks vegetasi. Nah, ini contohnya dengan menggunakan data yang lebih detail, resolusinya lebih tinggi. Ini Landsat 30 meter, Sentinel 10 meter. Kita bisa identifikasi objek dengan lebih detail. Nah, contoh lainnya adalah monitoring crop. Misalnya dari 2016, kan tadi multispektral dan multi-year, multi-tahun. 2016 seperti ini, 2017 seperti ini, 2018 seperti ini. Nah, kita bisa estimasi nanti 2019 itu hasil tahun 2019 itu adalah sekian ton per hektar misalnya. Berdasarkan estimasi, kalau kita bisa monitoring seperti ini. Oh, ternyata tanamannya cenderung sehat di tahun-tahun yang basah, banyak hujan. Nanti kita bisa tambahkan parameter yang lain. Nah, ini adalah contoh aplikasinya.
Nah, di Earth Engine, kita sekarang masuk ke Earth Engine, di situ sudah ada sebenarnya dataset yang sudah disiapkan. Jadi Earth Engine sudah menghitung sendiri NDVI-nya. Sudah ada. Untuk beberapa citra, ada yang Landsat, ada yang motif. Ini misalnya, ini adalah indeks live area, LAI, live area index, yang digunakan untuk menghitung vegetasi sama, meskipun dengan indeks yang berbeda. Nah, ini sudah disediakan, dan kita tinggal nambahkan ke Google Earth Engine. Panggil datanya, masukkan ke script, jadi. Nah, kita bisa ngitung manual. Misalnya seperti ini. Kalau dari Landsat 8, kita pilih near, image.select B5 berarti memilih band 5, image.select B4 berarti memilih band 4. Kemudian kita lakukan operasi matematika. Dari near kita kurangi dengan red, dibagi dengan near ditambah red, yaitu rumus NDVI. Nah, maka kemudian kita bisa menghasilkan NDVI dengan cara ini. Cara yang kedua adalah dengan menggunakan fungsi normalized difference. Kalau kita perhatikan, rumus-rumus indeks ini semuanya hampir mirip. Dikurangi, kemudian dibagi dengan sesuatu yang ditambah. Kemudian dikali dengan konstanta misalnya. Nah, kalau misalnya sifatnya seperti ini, kita bisa gunakan fungsi Earth Engine yang namanya normalized difference. Kemudian kita masukkan dua band yang akan dijumlah dan dikurangi itu. Jadi langsung image.normalized difference B5, B4 ini akan menghitung rumus ini. Yang ketiga, kalau misalnya rumusnya rumit, misalnya EVI, tadi ada perkalian, kemudian ada pembagian dikali 5 dan seterusnya, kita bisa gunakan ekspresi seperti ini. Image.expression near itu adalah di sini, jadi koma, kemudian kita berikan penjelasan image.select B5, berarti near di sini adalah band 5. Kemudian red band 4, blue band 2. Nah, tinggal dimasukkan rumusnya. Nah, baru kita mendapatkan hitungan EVI. Nah, kemarin minggu lalu kita sudah bahas tentang map dan radius. Kalau misalnya saya bisa menghitung NDVI di satu citra, ini misalnya, ini menghitung NDVI di satu citra ya, image.normalized difference B4, B5, B4, kita rename menjadi NDVI, maka kita bisa juga memapping, kita lakukan mapping ke seluruh koleksi. Jadi kalau saya punya citra dari tahun 2017 sampai 2020 misalnya, saya kemudian bisa menghitung seluruh NDVI citra ini tanpa perlu mendownload apapun. Tinggal langsung pakai map NDVI seperti ini. Kemudian ini hasilnya, nanti jadi ada tambahan NDVI di sini. Hasil hitungan. Image.add-band. Jadi kita tambahkan band baru di seluruh koleksi ini, satu band namanya NDVI, yang adalah hasil hitungan ini. Nah, kemudian saya bisa terapkan map dan radius. Map dan radius seperti minggu lalu, kita bisa gunakan untuk memonitor dan membuat grafik misalnya plotting NDVI. Jadi di titik ini kita bisa monitor, oh ternyata di tahun 2020 bulan ini NDVI-nya berkurang. Nah, kalau kita cocokkan dengan data cuaca, oh ternyata memang ada kekeringan sehingga jumlahnya ininya berkurang. Nah, ini kebetulan mau mendekati musim panas, musim kekeringan bentar lagi. Ada beberapa pemodelan itu yang sudah dilakukan dan memprediksi bahwa tahun ini barangkali akan ada kekeringan. Kalian bisa coba itu kalau mau latihan di Elok sudah saya berikan linknya dari UN Spider, sorry. Itu cara untuk memprediksi kekeringan. Kalian bisa gunakan cara seperti ini. Tadi tinggal cari indeks yang terkait dengan kekeringan, misalnya EVI. Nah, ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, lumayan lama saya jelasin. Kalau nggak ada, saya tunjukkan beberapa contoh aplikasi singkat ya dari indeks vegetasi khususnya. Dan saya akan jelaskan skrip. Ya, ini adalah land viewer. Kalau nggak salah saya sudah pernah sampaikan ini di penginderaan jauh, bahwa di sini kita bisa langsung mengolah citra secara cepat tanpa perlu mendownload apapun. Sama seperti Google Earth Engine tapi lebih enak. Kita coba, misalnya saya akan buka daerah Bantul. Saya akan coba bikin indeks-indeks vegetasi yang ada di daerah sini. Kemudian kita cari yang tutupan awannya paling rendah.
di daerah sini. Tadi tanggalnya berapa? Enggak ada. Nah, misalnya ini 21 Agustus 2020. Awannya kayaknya paling sedikit. Nah, dari citra ini misalnya kita coba lihat. Ini adalah kombinasi band yang otomatis dibuat oleh EOS Lens Viewer untuk menampilkan citra visible. Jadi ini citra visible. Kita bisa gunakan kombinasi yang lain. Ini natural color saat ini. Kita bisa gunakan komposit untuk menonjolkan vegetasi. Nah, ini adalah komposit. Nah, kalau ini Sentinel, pantas. Sentinel 2. Ya, jadi bandnya untuk komposit adalah band 8, 4, dan 3. Beda ya indeksnya dengan di Lancet. Kalau Lancet berarti 5, 4, 3. Nah, kalau di Sentinel bandnya yang inframerah adalah band 8. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini komposit. Kalau tadi saya sampaikan, dengan komposit aja kita bisa mengenhance, kita bisa menonjolkan mana tumbuhan. Ya, silakan dicoba juga dibuka di otak-atik. Kemudian ini NDVI. Nah, kita lihat NDVI nilainya ada -1, yaitu yang bukan tanaman sama sekali. Ini misalnya air, sampai 0,9 ke 1. Nah, yang hijau-hijau ini adalah yang menonjol menurut indeks NDVI. Kita bisa coba yang lain. Di sini ada banyak kombinasi dan modalnya hanya ngeklik. NBR misalnya normalized burn ratio. Yang warna merah ini berarti menunjukkan ada kemungkinan, hanya kemungkinan bahwa di situ kemungkinan ada api atau ada kebakaran atau ada pantulan inframerah yang sangat tinggi. Ada pantulan inframerah yang sangat tinggi. Nah, makanya kenapa saya bilang kemungkinan harus dibandingkan itu kan dengan data yang lain yang nggak ada ininya. Jangan-jangan memang di sini ada objek yang pantulannya tinggi sehingga selalu nilai NBR-nya tinggi. Misalnya. Ya, dan yang lain. Nah, di sini ada komposit dan ada indeks. Kalau komposit intinya berarti dia hanya terdiri dari 3 band. Kalau indeks berarti kita lakukan operasi matematika. Sebenarnya EOS Lens Viewer ini juga sudah menyediakan ini ya, time series analysis. Kita bisa gunakan misalnya untuk mencari perubahan NDVI yang ada di kotakan ini misalnya. Dari NDVI Sentinel 2 dalam periode 1 tahun. Ya, model gitu tok udah jadi satu paper. Nah, seperti ini. Jadi yang disebut dengan nama NDVI, yang disebut dengan nama EVI itu sebenarnya adalah rumus-rumus matematika yang diterapkan ke band-band yang ada di tiap citra satelitnya. Nah, kita lihat seperti ini tadi. Ini kenapa ada seperti ini? Kayak distribusi karena saya memilihnya tadi region. Jadi kan nilai NDVI-nya berubah, berbeda-beda. Ini mean, ini rata-ratanya. Ya. Kalian bisa pakai ini untuk mengeksplor kira-kira tampilan dari masing-masing indeks itu seperti apa. Jadi kalian bisa cek, oh ini misalnya dekat rumah saya, oh ini adalah ada kebun tetangga. Ternyata di situ dengan menggunakan NDVI atau EVI itu ternyata dia dideteksi sangat detail. Nah, misalnya. Nanti kemudian kalian coba lihat perbedaan antara satu indeks dengan indeks yang lain. Gimana kalau misalnya opsinya nggak ada di sini? Saya pengen bikin misalnya NDSI misalnya. Ada kayaknya. Oh, ada. Kalau misalnya nggak ada, kalian bisa bikin custom ini. Band combination. Nah, kalian pilih sendiri bandnya, kemudian pakai rumus. Pakai rumus sendiri di sini. Input your formula. Jadi misalnya seperti EVI yang tadi yang rumit, kalian bisa masukkan rumusnya di sini. Nah, misalnya ini. Kalian masukkan rumusnya, kemudian nanti akan muncul hasilnya. Ini cukup mudah dan memudahkan kalian untuk mengeksplor perbedaan antara masing-masing indeks. Kira-kira apa sih efeknya? Terus kalau saya menggunakan band ini dengan band ini. Ini contoh yang cukup mudah dan saya kira kalian mudah-mudahan bisa memahamkan apa itu indeks.